Renungan Hari Selasa 22 Februari 2022. Pesta Takhta Santo Petrus Rasul. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5 ayat 1 sampai 4, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang berpendapat bahwa sejak awal panggilan Petrus menjadi murid Kristus, ia sudah diberi peran penting. Ia selalu diikut sertakan dalam pelayanan khusus Yesus. Misalnya saat Yesus menampakkan diri di atas gunung. Ia salah seorang yang dibawa Yesus. Bahkan ia sangat aktif memberi peran, berpartisipasi dalam seluruh pembicaraan, karya dan rencana hidup Yesus. Ia bukan saja dipuji, melainkan juga dimarahi oleh Yesus sebagai iblis. Atas semua pengalaman ini, Yesus menetapkan salah satu dari murid-muridnya menjadi kepala atas mereka. Yesus mengawali penetapan ini dengan sebuah ujian kepada mereka. Siapa di antara mereka yang layak? Dua pertanyaan diajukan kepada mereka, yakni, kata orang, siapakah aku ini? Terhadap pertanyaan ini, jawaban yang diberikan sangat banyak. Dan semua jawaban itu tidak memuaskan Yesus. Maka Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua, yang sasarannya hanya kepada ke-12 rasul. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini dijawab cepat oleh Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini dipergunakan oleh Yesus untuk memberikan pengungkapan kebenaran yang terjadi dalam diri Petrus dan penyerahan tugas, kuasa dan wewenang kepada Petrus. Saudara-saudariku terkasih, kita simak satu persatu. Pertama, Petrus dianggap sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Yesus menilai bahwa ungkapan itu bukan keluar dari pengetahuan Petrus, tetapi kuasa Allah yang bekerja dalam mulut Petrus, sehingga ia mengungkapkan kebenaran itu. Kedua, Yesus menjadikan Petrus sebagai batu karang, landasan mendirikan jemaatnya. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus menilai bahwa sikap Petrus yang sudah terbuka, membuka diri untuk mendengar bisikan suara Allah, percaya akan suara Allah, dan memberi kesaksian kebenaran melalui pengungkapan iman, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, harus dijadikan sebagai dasar kekuatan pembangunan jemaat Kristus. Ketiga, penyerahan kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pemberian kunci kerajaan surga kepada Petrus karena sikap militansi, kepolosan dan kesederhanaan Petrus. Justru melalui pengungkapan iman yang militan, polos dan sederhana, Petrus diberi peran untuk membawa terang iman bagi orang yang kehilangan pengharapan pegangan hidup. Keempat, apa makna pesta Santo Petrus Rasul bagi kita, bagi gereja universal? Saudara-saudariku terkasih,
Dalam buku Orang Kudus sepanjang tahun yang disusun oleh Monsinyur Nicholas Martinus Schneider, CICM, menulis secara jelas bahwa maksud pesta takhta Santo Petrus Rasul adalah untuk menghormati Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang memiliki kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat. Kuasa Petrus ini yang lazim disebut primat Petrus, diberikan langsung oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Di samping itu juga, menurut saya, pesta ini dirayakan oleh seluruh umat beriman Katolik sebagai pesta pelayanan kita. Kita juga diberi kuasa oleh Kristus untuk menjadi pelayan sesama, pelayan gereja, sebagai imam, nabi, dan raja. Tritugas Yesus sendiri kita laksanakan dalam hidup dan karya pelayanan kita. Semoga Santo Petrus senantiasa menjadi model iman kita dan mendoakan kita sehingga gereja semakin berkembang dan bertumbuh.